gambaran Bang WH dengan ada statement ini kan ada dua belah pihak yang disebut oleh Menteri di saat di Komisi 3 itu. Satu ya, kalau kita bicara belak-belakan, satu sisi itu PP yang saat ini, PP yang saat ini mengaku masih diakui oleh Kumham, dan satu lagi kan kumpulan 24 penguil. Nah, langkah apa yang kedua ini? Sebentar, saya jelaskan dulu. Masih diakui oleh Kumham. Iya. Coba dibaca pasal 17 tentang kewenangan. Pejabat TUN dalam arti Kumham, batasan kewenangan terhadap organisasi apa? Diatur di mana? Batasannya kan diatur di 82 ayat 5. Ya. Harus melalui permen. Ya. Kalau dia mau mengambil alih. Jika dia tidak mau mengambil alih, dia tetap menggunakan pasal 82 ayat 3, maka itu kemandirian harus tetap diserahkan oleh organisasi. Jadi harus jelas dulu, aturannya harus jelas dulu. Saya nggak mau memberikan argumen tanpa dasar aturan. Aturannya itu. Nah, kalau misalnya menteri dia mengambil keputusan sekarang ini, pertanyaannya justru saya balik. Dari mana dasar dia? Apa bisa seperti surat AHU mendasarkan KDK? Beda, Bung. Ya. Beda. Saya, misalkan saya ini sarjana. Dasar apa namanya, ijazah saya sarjana. Saya nggak bisa dong. Saya mengaku sarjana. Ijazah saya apa TTS SD itu apa? Raport SD atau SMP, nggak boleh. Saya ibaratkan KDK itu di posisinya raport SMP atau SD, ya, saya menteri itu ijazah S1 misalkan. Nggak bisa, itu komparatifnya seperti itu, Bung. Untuk perbandingannya ya. Nah, iyalah. Masa Dirjen AHU mendasarkan KDK? Sorry, salah. Ya, saya mau ujian tesis atau mau ujian disertasi mendasarkan raport SD atau raport SMP, nggak boleh. Bukan wilayahnya itu. Nah, balik lagi nih Bang ke masalah Pak Menteri. Kemudian kan ada dia bilang akan menyelesaikan secara kayak peradilan. Ya, itu kan wajar. Itu kan cukup saya katakan wajar. Posisi Pak Menteri pada saat itu, posisi beliau pada rapat itu, beliau juga saya pikir posisi emosional itu wajar. Karena ibarat kata begini, saya umpamakan lagi. Saya ini orang tua nih. Ketika anak saya nakal, saya dapat laporan. Padahal anak saya itu kelahi antara satu dengan yang lain. Tapi laporannya itu, yang saya laporkan saya sepihak. Lalu ketika saya sudah merasa mendamaikan anak itu, tahu-tahu muncul pertanyaan yang seperti itu kepada Menteri sebagai bapaknya notaris. Nah, ini yang saya sebut wajar Pak Menteri kemudian terasa seakan-akan emosi. Tapi saya pikir itu suatu refleks, ya kan? Refleks person. Spontan. Iya, refleks person. Kalau spontan, kenapa dia sempat menyatakan bahwa dia bisa saja ya kan refleks person. Beliau kan tidak pada saat itu kan tidak karena emosi tidak melihat dasar peradi dengan notaris beda. Notaris ini adalah pejabat negara. Undang-Undang 24 2009 kita berhak menggunakan simbol negara. Ada 13 pejabat yang dianggap itu. Kita menjalankan tugas negara. Kita disumpah negara. Kita diberi SK oleh negara, kita diangkat oleh negara, kita dipensiun oleh negara. Peradi dan ini tidak. Dia murni di luar wilayah negara. Nah, sebelum jawab, ada yang menarik dari tanggapan Bang Widi. Sebetulnya INI itu masuknya ke ormas atau ke... Nah, ini juga mau saya jawab. Ini mau saya jawab bahwa satu, kalau organisasi notaris itu organisasi jabatan. Oke. Sedangkan organisasi advokat dan pengacara itu bukan organisasi jabatan. Kalau organisasi advokat atau ini profesi yang cenderung ke ormas, sedangkan kita profesi yang cenderung ke jabatan, harus dibedakan. Berarti masuk ke perkumpulan berbadan hukum? Iya, kalau kita kan berbadan hukum. Memang Statblad 1870 nomor 64. Sejak itu ditegaskan. Dalam Statblad itu jelas. Kita adalah di bawah negara, bukan berarti kita ini adalah
ditetapkan oleh negara. Organisasinya loh. Ya, ya. Di bawah pengawasan negara, tapi tidak ditetapkan oleh negara. Berbeda dengan Peradi, dia di bawah pengawasan kode etik yang diselenggarakan oleh Peradi secara sendiri. Kalau kita enggak, kode etik kita diselenggarakan negara. Makanya ada MPW, MPB, MPP, itu yang terdiri dari unsur-unsur negara. Beda dengan Peradi. MKNW unsur semua organisasi kita yang berkaitan dengan ini ada ini. Coba di pasal 66 jelas. Ya. Ada pasal 66 kan jelas itu. Unsur-unsurnya siapa saja. Ada unsur notaris, Iya. unsur pemerintah, dan Iya unsur dong. akademisi. Iya, MKNW pasal 66 juga, itu. Kita bicara MPW, MPD juga unsur-unsur negara ada. Kenapa? Karena memang kita ini semi pejabat negara, pejabat publik yang diangkat negara, diberi SK negara, disumpah negara, dibatasi oleh negara dalam pekerjaannya, tetapi tidak digaji negara. Itu yang terakhir itu yang menarik. Iya, semi kita. Bicara negara-negara, Iya. tapi nggak digaji negara. Iya. Ada undang-undangnya, publiknya adalah 25 2009. Tapi wajib menggaji orang. Enggak, semua. Kamu kalau baca pasal 1, ya, huruf 13, pasal 1, ketentuan umum huruf 13. Jelas di situ bahwa pekerjaan kita ini arsip negara. Ya. Jelas itu. Protokol di situ. Kita itu arsip negara. Itu. Bang, kalau ada yang menggelitik dari statement menteri, dia kan bilang gini, oke, notaris diatur di Undang-Undang Nomor 2 2014 perubahan dari Junto 30 2004. Pasal 82. Betul. Itu kan dia akan melakukan judicial review atau kayak di MK kan untuk dirubah isinya itu untuk agar dapat terjadi banyak ya seperti Peradi dan lain-lain lah. Tidak bisa kalau judicial review. Kenapa? Karena kalau itu di judicial review itu kan harus ada bertentangan dengan konstitusional. Pertanyaan saya, pasal 82 mana yang bertentangan dengan konstitusi negara kita? Gak bisa. Mau bertaruh berapa dengan saya? Tapi kan kondisi Gak bisa. Kondisi sengketa tidak berarti itu bisa di judicial review. Kalau kondisi sengketa setiap aturan bisa di judicial review, semua orang melakukan itu. Saya yakin bertaruh berapa pasti ditolak. Kenapa? Judicial review itu apabila bertentangan dengan konstitusional dan grum norm. Konstitusional berarti Undang-Undang Dasar 45, grum norm berarti nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks nilai-nilai Pancasila harus yang dalam konteks normatif. Tidak bisa sekedar nilai-nilai atau norma-norma yang ada dalam